Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'ana bi fid daril amin. Wa in azza 'alaikal buka'u fatadhakkar ma baina yadaik min ahwalil akhirah. Kita lanjutkan kajian kitab Nashaiid Diniyah. Lanjutan dari malam Kamis yang lalu, yaitu tentang unggulnya amaliyahnya hati terhadap amaliyahnya anggota badan yang dohir ini. Maksudnya apa yang dilakukan oleh hati itu jauh lebih unggul, lebih baik daripada yang dilakukan oleh anggota badan. Kemarin sudah membahas tentang rahmat atau kasih sayang terhadap umat Islam. Kemudian ya tentang hati yang lembut, yaitu khusyuk, banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terakhir Rasulullah SAW menganjurkan agar banyak menangis. Kalau tidak bisa menangis, fa in lam tabki fatabaka. Kalau tidak bisa nangis, silahkan dipaksakan menangis, tapi jangan riak, jangan dibuat-buat. Maksudnya ya jangan karena orang. Jadi waktu tidak ada orang gitu. Nah, dan kita akan lanjutkan tentang bagusnya. Kemarin sudah dibahas sebetulnya pahala besarnya atau yang bisa menyelamatkan di akhirat, atau tanda dari kekhusyuan seseorang atau takutnya orang kepada Allah, yaitu sering menangis di malam hari karena bertadarruk atau bermunajat dengan Allah SWT, atau nangis dalam saat berzikir. Kita akan lanjutkan, wa in azza 'alaikal buka'u, jika sulit bagimu untuk menangis, berat, repot, mau dipaksakan nangis khusyuk itu tidak bisa. Fatadzakkar ma baina yadaika min ahwalil akhirah, maka coba bayangkan bahwa engkau itu sedang menghadapi kondisi akhirat, ruwetnya di akhirat. Kayak apa? Di akhirat itu gak ada yang bisa membantu. Semua diurus, diadili, buku rapotnya dikasihkan, dibacakan, diadili, dituntut, dan seterusnya. Bukan hanya malaikat yang menuntut di hadapan Allah, tapi semua orang yang pernah kenal, barangkali ada salah-salah, pernah janji gak tepati, pernah hutang, itu semua diadili. Kedoliman itu ditampakkan lagi semua. Pernah dolimi siapa, pernah ambil barangnya siapa, pernah nyakiti siapa, pernah itu, itu terus. Itu kalau memang kita gak bisa, coba kita bayangkan bagaimana kalau kita sedang di akhirat. Tidak ada satupun manusia yang bisa menolong. Bagaimana kalau kita sedang melewati Siratul Mustaqim, kalau tergelincir di bawah neraka? Bagaimana saat panas semua matahari, orang sampai terendam dengan keringat dan seterusnya ya. Allati anta mulaqiha min ghairi syakkin wala raibin, yang tidak diragukan lagi, pasti engkau akan mengalami akhirat itu. Jadi bukan hanyalah khayalan yang enggak berarti. Kita merenung di akhirat karena kita pasti nanti kita ke akhirat, pasti kita diadili, pasti lewat Siratul Mustaqim, pasti akan dipertanggungjawabkan. In kunta qad amanta billah wa bima jaa bihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi kalau engkau memang beriman kepada Allah dan iman kepada syariat ini yang dibawa oleh Rasulullah kepada agama Islam, maka tidak mungkin ragu, semua yakin bahwa akan diadili di akhirat. Ya kan, orang yang belum mukmin yang mengatakan mohon mati ya mati, kalau mati ya sudah mati, gak ada urusan di akhirat, itu kan bukan orang mukmin. Kalau orang mukmin pasti kalau mati, jangankan di akhirat, di kuburan sudah ditanya malaikat Munkar Nakir. Kalau bisa menjawab selamat, gak bisa menjawab sudah disiksa oleh malaikat Munkar Nakir. Dan begitu juga banyak dosa-dosa lain yang disiksa di kuburan, seperti orang tidak hati-hati kalau buang air kecil nyiprat kemana-mana ya, kalau wudu tidak basah tumitnya umpamanya, dan banyak lain hal yang di kuburan sudah disiksa sebelum di akhirat nanti, naudzubillah min dzalik. Ya ingat itu. Kalau tidak bisa nangis ingat itu. Fasaufa tabki la mahalata.
maka engkau nanti akhirnya akan nangis. Tidak mustahil kau akan bisa nangis. In kana laka qalbun yafqahu wa aqlun yaqilu. Tapi kalau memang engkau punya hati masih aktif, masih bisa memahami, atau akal bisa berfungsi. Maksudnya kalau ada orang yang punya akal sehat, hati sehat, pasti akan nangis kalau ingat kondisi akhirat. Kalau direnungkan, ditakut-takuti dengan akhirat, kita belum bisa nangis. Oh, berarti ada yang konslet hati kita. Atau mungkin akal kita nggak waras, ini ada yang penyakit, ada virusnya gitu. Fa in lam yakun laka syai'un min dzalik fa'dud nafsak fil anami saya. Kalau ternyata memang nggak bisa, hati kita nggak memahami, akal kita nggak bisa disadarkan, fa'dud nafsaka, maka anggaplah dirimu fil an'ami saimat, termasuk golongan hewan ternak, fil maroi, di ladang. Anggap saja engkau itu bebek sedang diuwan, atau kambing sedang di rumput, di gembala gitu. Jadi kalau tidak punya hati yang bisa meresapi itu, tidak bisa akal yang bisa nyadarkan dirimu, nggak bisa nangis juga, ditakut-takutin akhirat, nggak kusuk juga, nggak sedih juga, nggak takut juga, ya anggap dirimu itu hewan ternak. Wal bawahaim ar-ra'ya fil kala, atau hewan-hewan lain yang sedang berada di rerumputan. Ya kayak kambing lah, atau kayak hewan-hewan lain dah. Ya di antara dua itu, hewan ternak atau hewan-hewan yang lain. Jadi enggak manusia apalagi malaikat, enggak. Kalau manusia pastinya punya hati dan punya akal. Biasanya kalau ditakut-takuti dengan akhirat, diingat-ingat tentang kehidupan dia, selamat enggak di kuburan, selamat enggak di pengadilan akhirat. Itu kalau enggak sedih, enggak bisa menangis, oh berarti hewan kita ini masih tergolongan ke hewan. Fa inna Allah ta'ala innama khataba ahlal qulub wa dzakarahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya saja mengkhitab. Mengkhitab itu menyampaikan kalamnya ahlal qulub, kepada orang-orang yang punya hati nurani. Wa dzakarahum, dan Allah mengingatkan mereka, memberikan peringatan dan mengingatkan orang-orang yang punya hati nurani. Faqala ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa syahid. Surat Qaf ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya dalam hal itu ada peringatan. Bisa diambil pelajaran liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Kalau tidak bisa, berarti enggak punya hati. Aw alqasam'ah, atau orang yang memberikan pendengarannya, maksudnya konsentrasi mau mendengarkan nasihat peringatan itu. Wa huwa syahid, sedangkan dia dalam keadaan menyaksikan, maksudnya yang melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, memahami dengan hati, mencerna dengan otak, itu berarti manusia. Kalau enggak, berarti bukan manusia. Wa qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Surat Shad ayat 29. Kitab Al-Quran ini telah kami turunkan ilaika kepadamu, mubarakun, yang penuh berkah, liyadabbaru, agar mereka. Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dulu, kemudian disampaikan kepada umatnya. Diturunkannya untuk apa? Ini penuh mubarak, ini penuh berkah. Lihat dabbaru, agar mereka ini, umatmu ini, umat Islam ini, mau merenungkan ayat-ayatnya. Jadi direnungkan apa yang disampaikan Allah, diceritakan apa ini. Harus khusyuk, harus merenung. Waliyadzakkara ulul albab, dan hendaknya orang-orang yang punya hati, hendaknya orang-orang yang punya hati yatadakkar, bisa mengambil pelajaran dengan peringatan itu, bukan malah dibantah, bukan malah diremehkan, tapi ngambil manfaat, maksud memperhatikan dan mendengarkan. Ulul albab, bagi orang yang punya hati.
Maksudnya ya yang hati nurani, hati bersih gitu ya. Nah, itu sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ghairi maudhi'in minal kitabil aziz, dan di ayat-ayat yang lain atau di surat-surat lain, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidaklah orang itu bisa mengambil manfaat dari peringatan-peringatan. Tidaklah bisa orang itu menerima nasihat-nasihat illa ulul albab, kecuali orang-orang yang punya hati. Ya hati nurani. Ya. Wahum au ulul uqul. Mereka itu yang dimaksud adalah ulul uqul, orang-orang yang punya akal. Maksudnya ya akalnya normal dipakai, ya. Dipakai, diterima dengan akal. Fandur kaifa nafat tadakkur an ghairihim. Maka coba renungkan ayat-ayat tersebut itu menafikan manfaat dari nasihat itu dari selain orang yang ulul albab atau ulul uqul. Berarti orang yang tidak bisa terima itu nggak punya akal, nggak punya hati, ya, yang nggak bisa berubah setelah dinasihati. Kalau tidak ada pengaruhnya, berarti orang itu nggak punya hati atau nggak punya akal. Kama khassallahu ta'ala bitadzakkur ahlal inabah wa humur rajun ilai, sebagaimana Allah juga mengkhususkan mengingati ahlul inabah, orang-orang yang wa humur rajun ilai, maksudnya yang menyadari bahwa dia akan kembali kepada Allah. Orang yang sadar, orang yang insaf. Wa ahlul khusyuk, dan orang-orang yang khusyuk, yang takut kepada Allah. Wa humul khaifuna minhu, yaitu yang takut kepada Allah. Wa ahlul iman, dan orang-orang yang iman, mukmin. Wa humul musaddiquna bihi wa birusuli wa biwadi'i wa wa'idi. Siapa orang-orang yang beriman? Adalah mereka yang membenarkan, percaya dengannya dan percaya dengan Rasulnya dan percaya dengan janji Allah dan percaya dengan wa'id, ancaman Allah. Itu mukmin. Faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa wa ma yatadakkaru illa man yunib. Surat Ghafir ayat 13. Artinya huwallazi yurikum ayatihi, Allah lah zat yang memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya, yaitu ayat-ayat. Wa yanazzilu lakum minas sama, dan telah menurunkan kepada kalian dari langit rizqan, rizki. Maksudnya Allah memperingati, ini Allah telah memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini ayat-ayat Allah, ini peringatan, ini ilmu, ini nasihat, ini ancaman. Dan Allah telah menurunkan rizki dari langit untuk kalian semua. Ya, rizki dari langit itu bisa rizki lahiriah, rohaniyah, batiniyah ya. Kalau yang dohir lahiriah, ya hujan. Dengan hujan itu kemudian tanaman subur tumbuh. Ada rumput, rumput bisa dimakan kambing, ayam, itik ya. Kemudian ayam, itik, kambingnya ya disembelih, dimakan orang. Atau ya, terus padi tumbuh, jagung tumbuh, tanam-tanaman tumbuh kan dari hujan. Terus juga ada aliran-aliran air, orang menadahi untuk obat, orang menadahi untuk mandi, orang menadahi untuk minuman. Itu semua rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yatadakkaru illa may yunib, dan tidak akan sadar, tidak bisa mengambil manfaat dari peringatan ini kecuali orang-orang yang memang yunib, kembali kepada Allah, yang inabah, yang murajiun, yaitu maksudnya yang sadar bahwa dia itu akan kembali, yaitu mati, dan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Wa qala ta'ala fadzakir in nafa'atiz dzikrah sayadzakkaru may yakhsha. Kalau dilanjutkan wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan narul kubra. Itu kalau mau dilanjutkannya di sini disingkat sini. Fadzakir, ingatkan, sampaikan nasihat kepada orang-orang. Inna fa'ati dzikra, barangkali bisa bermanfaat. Karena kalau orang diingatkan biasanya terus sadar. Ojo ngono, ojo ada iya, jangan gitu. Kan dengan biasanya orang, oh iya saya salah, yang benar. Saya dzakaru ma yakhsha. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, saya zakar, dia akan menerima peringatan itu dan akan merubah dirinya. Kalau memang orang takut kepada Allah, begitu dinasihati, diam dia sadar. Wa yatajannabuhal ashqa. Tapi kalau orang celaka, biasanya malah ditinggalkan kalau dinasihati. Ya, nasihat tok tinggal.
Atau orangnya diusir sana cuma tahu nasihat doang. Nah, itu asko berarti orang celaka. Jadi buat asko ladzi yaslan narul kubra. Siapa orang yang celaka? Dia yang akan masuk ke neraka. Narul kubra, neraka yang besar. Naudzubillah min dzalik. Jadi tanda orang itu takwa kepada Allah kalau dinasihati nerima. Kalau diingati terus diam dia. Mau berubah nggak mau berubah, tapi paling tidak diam kalau diperingatin. Urusan nanti tetap gak beres, tapi waktu dinasihatin tuh, ongkis kelangkong. Terima kasih, iya ya Allah. Itu berarti orang masih ada takwa. Tapi kalau malah ngamuk, malah nentang, malah ala jawab urus-urusan orang, bang, ini berarti orang asko, bahaya ini. Orang celaka, naudzubillah. Jadi, wa qala ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Zakir, ingatkan orang-orang, nasihati orang-orang, beritahu orang-orang. Karena sesungguhnya kalau diingatkan, dinasihati, tanfaul mukminin, itu akan bermanfaat untuk orang mukmin. Maksudnya tandanya orang mukmin nerima kalau diingatkan. Kalau diberitahu itu nerima, bermanfaat, berguna. Alhamdulillah saya diingatkan. Nah, itu berarti orang mukmin. Jadi kalau ngamuk-ngamuk itu orang munafik berarti. Kalau tidak terima itu orang munafik. Atau sok aja pada cubang cong. Ya tidak usah ngomong gitulah. Ya, namanya orang amar ma'ruf nahi mungkar itu dah harus baik dulu, bagus dulu, baru menasihati. Yang enggak, siapa yang saling mengingatkan? Kalau mengingatkan tuh sama-sama kewajiban. Itu kalau orang mukmin bermanfaat diingatkan. Jadi sudahlah, kita nggak usah putus asa, nasihati, selamatkan orang, ingatkan. Nerima nggak nerima, alhamdulillah. Kalau dia nerima dan sadar berarti dia orang mukmin, berarti dia orang bertakwa kepada Allah. Kalau nggak nerima, nggak apa, berarti dia bukan orang mukmin, dia munafik, tidak bertakwa kepada Allah. Tapi kita juga nggak perlu ngamuk-ngamuk. Ya sudah, dia tidak terima, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah nyampaikan, berarti kita sudah nggak dosa dan tidak salah dan tidak dituntut di akhirat. Karena kalau tidak disampaikan ikut dosa nanti. Fasuri at-tadakkur wa umira bihi rasulahu umuman. Maka di situ disyariatkanlah untuk mengingatkan dan diperintahkan kepada Rasulnya, tapi secara umum juga. Maksudnya memang ayat-ayat ini yang diperintahkan Rasulullah. Tapi apa cukup berhenti di Rasulullah? Ya tidak. Para ulama ini kan pewaris Nabi. Maksudnya berliwani walau ayat, ya sampaikan. Apa-apa adanya sampaikan. Wajiban kita semua. Wa khussa bi nafihil mu'minin min ibadihi, dan Allah telah mengkhususkan bahwa yang akan dapat manfaat dari peringatan itu adalah hamba-hamba Allah yang mukmin. Wa kana dzalika lahum hujjatan indahu wa mahajjatan ilaih, maka nasihat-nasihat tersebut akan menjadi hujjah bagi mereka dan akan menjadi maksudnya akan menjadi bantuan, pertolongan atau syafaat nanti kelak di akhirat. Kama kana alal akhirin hujjatan qaimah mudhida li hujajihim. Sebagaimana juga untuk yang lain, ini sebagai hujjah qaimah yang kuat. Ya. Yang bisa melawan juga hujah-hujah mereka al-batilah yang batil. Fa innahu ma'radu ba'dal ilmi, karena mereka orang yang batil itu, orang yang tidak bertakwa kepada Allah, a'radu berpaling ba'dal ilmi setelah tahu. Sudah diberitahu berpaling. Kan eman-eman nih. Wa angkaru ba'dal ma'rifat, dan mereka mengingkari setelah tahu. Setelah tahu malah diingkari, bukan malah diikuti. Walam yastajibu lillah wa rasuli, dan mereka tidak mengiyakan atas panggilan atau peringatan dari Allah dan Rasulnya. Allah SWT berfirman, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih wa fi adadina waqru wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana amilun. Mereka orang-orang yang tidak baik itu, yang tidak beriman, itu akan berkata, kalau sudah dinasihati, yalah hati kami sudah tertutup dari apa yang kalian ajak. Maksudnya saya sudah tahu, ya. Wa fi adina waqrun, di telinga kami sudah tertutup, ada tutup. Maksudnya ya tidak bermanfaat lah. Mau dinasihati tidak manfaat. Di hati enggak diterima, di telinga enggak diterima. Wa min bainina wa bainikah, dan di antara kami dan di antara kamu hijabun, ada hijab penghalang. Nah, itu kemarin ya kita sampaikan ya, kalau orang sudah bertakwa itu akan diangkat hijabnya ya.
Fa'mal innana amilun, maka orang itu akan berkata, sudahlah kalian lakukan. Saya sudah melakukan kok. Jadi seakan-akan kamu lakukan sendiri. Saya sudah melakukan itu. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakunanna ahdan min ihdal umam falamma ja'ahum nadhir ma zadahum illa nufura. Mereka sebetulnya telah bersumpah dengan sungguh-sungguh. La in ja'ahum nadhirun, andai kata ada seorang yang diutus oleh Allah untuk memberi peringatan, la yakunanna ahdan min ihdal umam, mereka mengatakan bahwa kami akan menjadi umat yang paling menerima hidayah, paling taat. Kalau memang Allah akan mengutus seorang utusan, kami orang yang paling taat, yang paling mau mengikutinya. Falamma ja'ahum nadhirun, tapi pada saat datang beneran oleh Allah diutus Nabi Muhammad menjadi seorang rasul kepada mereka, ma zadahum illa nufura, ternyata tidak menambah keinsafan mereka, tidak menambah kesadaran mereka, illa nufuros, melainkan semakin jauh, semakin kabur, malah ditolak. Loh, kok ngutus ini Allah? Kalau ini kan sama saja dengan kita, harusnya dikirim malaikat. Itu termasuk omongan mereka. Kata Allah, percuma kalau dikirim. Katakan Muhammad, saya sudah tahu kalau mereka kirim malaikat nanti akan bilang, oh ya malaikat pantesan hebat, taat. Malaikat bukan seperti manusia. Makanya nih, kukirim orang seperti engkau juga. Sama-sama manusianya, pada makan, pada nyenong, pada tedung, pada kayak tabu, pada lapar, pada kepelengan. Ini loh. Sama-sama punya istri, sama-sama punya anak. Ayo, sama. Terus kita mau ngomong apa? Ya tidak bisa lah, orang dia gini-gini, ya enak saya. Tidak bisa, sama-sama manusia. So, kalau malaikat yang diutus oleh Allah, ya nanti repot juga tidak ketemu. Kalau malaikat di dalam ayat ini ya, kita bisa lihat ayat-ayat yang lain. Kata Allah SWT, kalau dikirim malaikat tidak bisa ketemu juga, karena beda. Kalau tidak bisa ketemu, dia ngomong loh, malaikat tetap ketelah, tidak kelihatan gimana kita mau taat. Kalau malaikatnya nanti diwujudkan manusia, dia akan mengatakan, oh, ini paling benar malaikat, ini kok sama aja, jadi serba repot. Tapi itu sudah diberikan jawaban itu oleh Allah kepada Rasulullah. Jadi apa nanti yang akan dikritikkan, didalilkan oleh orang Yahudi? Ini paling rewel itu, paling suka debat itu orang Yahudi dulu, bukan orang Nasrani, orang Yahudi. Jadi dikasih Allah jawaban-jawaban. Nah ini termasuk diantaranya ini. Kita ada ikutin. Fahada wasfun min doa man da'ahu rabbuh ila tauhidi wa ta'ati ala lisani rasul. Ini sifat ya kepada orang yang berdakwah ya pada tauhid Allah SWT dan untuk mentaati ala lisani rasuli, atas lisan rasulnya. Fa aba wastakbara wa jahada wa kafara. Kemudian akhirnya mereka juga tidak mau, wastakbara, menyombongkan diri, wajah ada melawan, wa kafaro, dan kafir. Wa man amana bilisanihi wa sadaqa bidahi wa ankara biqalbi fawal munafik. Maka di antara sebagian juga ada yang beriman dengan lisannya, wa sadaqa bidahirihi, dohirnya memang seperti mengikuti Nabi, wa ankara biqalbi, tapi di hatinya mengingkari, fawal al munafik, itulah orang yang munafik. Jadi di zaman dulu itu ada yang terpaksa nerima baca syahadat, yang ngakui Nabi Muhammad, yang pakaiannya sama, pekerjaannya sama, tapi di hatinya tetap tidak mau, tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Cuman pura-pura saja di lisan, itu namanya munafik. Alladzi lahu malil kafir wa alaih ma alaih min ghadabillah wa lanatih. Orang munafik itu adalah orang yang akan mendapatkan apa yang diperoleh oleh orang kafir. Wa alaihi, dan dia akan mendapatkan sanksi ma alaihi, apa yang diberikan sanksi kepada orang kafir. Min ghadabillah wa lanati, berupa amarahnya Allah dan laknatnya. Maksudnya orang munafik sama orang kafir sama persis. Bahkan memang di ayat lain disebutkan innallaha jami'ul munafiqina wal kuffar fi nari jahannam. Sesungguhnya insyaallah kalau enggak salah ayatnya begitu ya. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang kafir dan orang munafik di neraka jahanam. Kumpul nanti orang munafik itu. Walaupun Islam pakaiannya, modelnya, syahadatnya, KTP-nya, semuanya persis orang Islam. Tapi nanti kumpulkan orang kafir di neraka, tidak masuk surga. Dan selamanya tidak masuk surga orang munafik itu, karena di hatinya tidak beriman ya. Wa man amana biqalbi wa lisani, siapa orang yang beriman dengan hati dan lisannya, wa dhayya'a ma faradallahu alaihi min taati, tetapi dia menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan dari Allah, yaitu tidak taat.
wartakaba ma harrama alaihi min ma'siyatin, dan dia melakukan apa yang diharamkan oleh Allah berupa maksiat, fa amruhu fi ghayatil khatar, maka orang yang semacam itu juga sangat berbahaya. Ada orang beriman, lisan beriman, hati beriman, loh tapi pekerjaannya maksiat, bukan mengikuti perintah Allah, yang diperintahkan dan dilakukan, yang dilarang dilakukan. Ada yang begitu, ya itu bahaya sekali. Bahaya sekali itu maksudnya ya bisa masuk neraka, bisa murtad, bisa kafir, bahaya gitu ya. Namanya bahaya sekali ya. Tapi tidak dihukumi kafir, tidak, hanya bahaya. Wa yukhsha ala illam yatadarakahu Allah bitaufiq li taubatin khalisah qabla mamati, dan yang dikhawatirkan orang yang kayak gitu, yang sering maksiat, tidak, justru yang diwajibkan ditinggalkan malah maksiat, beriman, muslim, lisan dan hatinya betul-betul sama, tapi dia tidak menjalani perintah, malah menjalani larangan, itu sangat berbahaya, dikhawatirkan. Kalau oleh Allah tidak diberi taufik untuk tobat sebelum wafatnya, ayyan tahiqa bil munafikin wal kafirin, diikut sertakan bersama orang kafir dan munafik. Nah, ini yang dimaksud bahaya sekali. Karena kalau tidak dapat taufik sampai mati, tidak dapat hidayah sampai mati, nggak berubah, nggak insaf, nggak sadar, berarti sama juga dengan orang munafik dan orang kafir, nanti diikut sertakan ke neraka. Wa yakun ma'um fi narillah al-muqidah, dan mereka akan bersama dengan orang munafik dan kafir di nerakanya Allah yang membara. Allah SWT berfirman, allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sada fi amadin mumaddadah. Neraka yang disebutkan tersebut adalah neraka yang apinya sampai membakar habis ke dalam dada. Jadi kalau kaki dibakar, bukan cuma kaki, betis dan paha yang angus atau kepanasan, masuk ke dalam dada. Tapi bukan cuma kaki itu, nanti yang orang dicemplungkan ke neraka ya kebakaran semua, cuma saking panasnya. Kaki ini kena sedikit sampai ke sini angusnya, kebakarannya panas. Innaha alim mu'sadah, itu akan dibebankan kepada mereka fi amadin mumaddadah, menjadi mereka itu dibentangkan di tiang-tiang, diikat di situ terus dibakar, diikat di tiang-tiang dibakar. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita nggak bisa bayangkan siksaan yang luar biasa. Fathbut ayyuhal mu'minul muti ala taati rabbik, maka wahai orang mukmin yang yang taat kepada Allah, mantapkan agar selalu taat kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Wastakfir minha, perkuatlah taat kalian, perbanyaklah amalan taat kalian. Wasbir alai, dan sabarlah. Ada kewajiban, lakukan dengan sabar. Ada larangan, tinggalkan dengan sabar. Wa akhlis lahu fiha, dan ikhlaskan. Kalau beramal itu ikhlas, karena tidak ikhlas kita sudah tahu tidak terima kepada Allah. Wadum ala dzalik hatta talqahu jalla, dan lakukan istiqomah senantiasa sampai berjumpa Allah alias sampai mati. Jangan bosan-bosan. Saya sudah 60 tahun beribadah, paling 5 tahun saya lagi mati, tidak apa-apa lah. Sekarang saya malas-malesan, tidak sholat, sudah 60 tahun. Tidak boleh enteng-entengan gitu, bahaya itu. Teruskan, lanjutkan sampai betul-betul mati. Karena akhir hayat itu yang menentukan orang selamat atau tidak. Fayurdika wa yurdi angka, sehingga Allah akan meridai engkau. Wa yuhallil kadar karomati, dan akan diletakkan di sorga ya. Darul karomah itu tempat kehormatan. Ya tentunya sorga. Tilkal jannatil lati wa'idal muttaqun, yaitu sorga yang memang dibuat, dijanjikan oleh hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi sorga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa itu yang menjalani perintahnya, menjauhi larangannya. Tajri min tahtial anhar, yang mana nanti istana-istana di sorga akan ada sungai-sungainya. Ukuluha daim wa dhilluha, dan makanannya itu selalu ada. Naungannya, keindahannya, kenikmatannya selalu ada, nggak pernah habis. Kalau di dunia kan, waduh sudah habis, dikakan terus. Sana nggak ada. Yang enak apa? Ya akan dikasih yang enak terus. Yang diinginkan apa akan dikasih terus. Habis-habis, nggak ada habis-habis. Selama dia ingin, di hatinya tetap ingin, terus ada. Terus ada kenyangnya, sakit perut nggak ada. Terus ada buang airnya, nggak ada. Itulah surga. Kalau yang masuk surga, masuk neraka ya itu disiksa tadi itu nggak selesai-selesai. Dibakar ini ya, kulit ini di ayat yang lain disebutkan. Kalau orang sudah dibakar, maka kulit ditumbuhkan lagi oleh Allah.
Loh, kenapa di ayat disebutkan daging dan kulit ditumbuhkan lagi? Ternyata setelah diperiksa oleh ilmu kedokteran, panas itu ada di kulit. Ada di lapisan bawahnya kulit yang paling atas. Itu indera panas. Andai kata tidak ada kulit orang itu, buang kulitnya, biarkan dagingnya, silahkan tonyok sama api, gak akan merasa panas, kan merasa panas di kulit. Oh pantesan Allah menyatakan dalam Al-Quran, nanti orang yang masuk neraka itu kulitnya akan dimunculkan lagi, kebakarmu, dia kasih kulit lagi, kebakar kasih kulit lagi, karena apa? Ternyata yang merasakan panas itu di kulit, bukan di tulang, bukan di daging, di kulit. Ya Allah yang menciptakan manusia, kau kan yang sudah tahu ya. Kayak ada orang mengatakan setan itu dibuat dari apa? Dari api. Iblis itu dari apa? Dari api. Di neraka apa api? Masa iblis akan merasakan panas nanti orang api ketemu api? Gampang waktu itu begitu ada orang di zaman dulu. Di zamannya Imam Abu Hanifah atau Imam Syafi'i, ada yang nanya gitu. Diambil tanah, lemparkan ke orang itu. Ada juga riwayat tempeleng. Merasa sakit dia. Kamu daripada kulit, ini kulit. Kenapa kulit sama kulit sakit? Tanah dilemparkan, kamu kan diciptakan dari tanah. Gimana kalau dilempar tanah sakit? Ya gitu, iblis itu dari api, neraka api. Allah sudah bisa saja membuat iblis kepanasan dengan api walaupun sama-sama api. Kita sama-sama kulit juga, tempeleng pakai kulit ini juga sakit. Walaupun manusia ini dari batu, dari tanah, tuh kita coba lempar tanah segini, ya, semaput juga kepala. Kalau kena kepala ya. Tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirin nar. Itulah akibat nanti balasannya orang-orang yang bertakwa dapat surga, wa uqbal kafirin nar, dan akibat balasan untuk orang-orang kafir nanti neraka. Tinggal pilih mau surga atau mau neraka. Kalau mau surga bertakwalah, kalau enggak ya nanti ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Wanzi ayyuhal mu'minul asimin maksiatik, wahai orang mukmin yang sedang bermaksiat, segeralah lepaskan dirimu dari kemaksiatanmu. Wa tub ila rabbika minha, dan segera tobatlah kepada Tuhanmu. Min qabli ayyunzila bikal maut, sebelum datang mati kepadamu. Fatulki rabbuka danisan khabithan, kalau sampai mati belum tobat, maka engkau dalam keadaan kotor dan buruk. Fatakun kama qala ta'ala, maka akan menjadi sebagaimana Allah firmankan, innahu may ya'ti rabbahu mujrima fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Kalau kau mendatangi Allah, berjumpa dengan Allah dalam keadaan berdosa, dalam keadaan salah, maksudnya kalau mati dalam keadaan bersalah, dalam keadaan maksiat, fa inna lahu jahannam, maka dia akan mendapatkan neraka jahannam, la yamutu fiha wa la yahya, enggak akan mati, enggak akan hidup. Kalau orang masuk neraka enggak mati, enggak hidup, maksudnya dibilang enggak mati, ya enggak mati, dia hidup. Tapi dibilang enggak hidup, yang namanya kesakitan, disiksa, dibakar, apa mau hidup bagaimana? Tapi enggak mati karena merasakan sakit terus. Yang dicabut lidahnya, dipotong, tumbuh lagi, potong lagi, tumbuh lagi, potong lagi. Yang kepalanya karena tidak sholat, berat sholat, dipentung sampai hancur, utuh lagi kepalanya, pukul lagi sama malaikat sampai hancur, utuh lagi. Terus kapan selesai? Itu la yahya wa la yamut. Ya enggak mati, ya enggak hidup. Bilang hidup masa bisa jalan-jalan apa lesiran ke wisata? Enggak bisa, beda. Mau bilang mati ya di mana mati, orang dia juga merasakan sakit walaupun dibelenggu, walaupun diikat, dia merasakan sakit gitu. Nauzubillah min dzalik. Wala ta'man illam tubadir bitauba min isyani, jangan kau merasa aman jika kau tidak segera tobat dari kemaksiatanmu. Ayyunzilallahu bika iqaban min iqabi, jangan kau merasa aman untuk diberikan sanksi oleh Allah. Maksudnya jangan merasa tidak akan diberikan sanksi, segera tobat. Fa innal 'asi li rabbih muta'arridun lidzalik fi kulli waqtin, karena sesungguhnya orang yang maksiat senantiasa setiap waktu kemungkinan besar untuk mendapatkan sanksi siksa oleh Allah di dalam kehidupan dunia ini. Segera tobat, takut ada adab, takut ada bala gitu, naudzubillah. Yang mana alam tasma qala Allah taala, tidakkah kau pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, apa aminal ladzina makaru sayyiati ayakhsifallahu bihimul ard aw ya'tiyahumul adzabu min haitsu la yash'urun. Apakah orang-orang merasa beriman, merasa aman? Apakah orang-orang yang telah melakukan keburukan itu merasa aman untuk diberikan sanksi oleh dengan khusyuf, yaitu ayakhsifallahu bil mardud, dibalik oleh Allah tanah muka bumi ini. Maksudnya nanti akan ada dan sudah pernah ada di Indonesia juga, di luar negeri beberapa kali terjadi. Di Indonesia beberapa tahun, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah mungkin ya, di daerah timur sana waktu ada gempa besar,
Itu ada satu kampung 222 kakak apa 200 kakak saya lupa, 200 kakak kalau salah. Itu hilang semua. Jadi tanah itu langsung dibalik oleh Allah satu kampung. Jadi tanah-tanah langsung gak ada apa-apanya. Kampungnya di mana, rumah-rumah di bawahnya, dibalik sama Allah. Tinggal kayak kitab ini langsung dibalik. Nah, ini ayatnya ini. Bahwa Allah akan apa bahasanya sekarang tidak tahu. Orang merasa wah ini apa gitu. Tapi ayatnya ini ada. Memang nanti orang-orang yang begitu itu akan dibalik. Awiyatimul adab min haitsu atau akan diberi sanksi lain, balak lain, tah banjir, tah longsor yang mereka tidak merasa. Saat enak-enak, saat tidur gubuk-gubuk habis. Saat malam tidur hilang. Saat pagi hilang. Banjir, longsor dan naudzubillah min dzalik. Au ya'khudahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin, atau mereka akan diambil oleh Allah atau diberikan sanksi saat mereka saat mereka istirahat gitu ya, gelelengan atau saat tidur, fama hum bimu'jizin, dan mereka tidak akan mampu gitu ya. Au ya'khudahum ala takhawuf Allah, atau mereka akan senantiasa merasa khawatir takut. Fa inna rabbakum laraufur rahim. Jadi ada orang yang merasa lemah, merasa takut, merasa khawatir, itu semua model azab. Sekarang kan ada orang nanya, itu orang banyak dolim kepada ulama. Padahal ulama Habib itu kalau didolimi, disakiti Allah mah dapat musibah. Oh ya, musibahnya beda-beda. Kenapa si fulan itu Kapolri, ada yang nanyakan dulu di medsos, kenapa si Kapolri kalau memang salah dan Habib itu benar, kok oleh Allah langsung dimatikan atau buat setru buat apa? Oh, bala itu macam-macam. Ada yang kayak sehat walafiat, tapi pikiran dan hatinya kerupuk, terus sumpek, ruwet atau sakit itu. Cuman orang aja nggak tahu. Ada juga yang nggak punya sakit, nggak punya apa, tapi nanti di akhir hayatnya atau saat mati habis-habisan oleh Allah sudah. Mendingan bala itu di dunia, kita punya dosa langsung disangsi dengan sakit. Di akhirat, di kuburan selamat. Nah, kalau sebagian para cucu Nabi dan para ulama itu sebelum mati, termasuk hadis ahlal baiti, apa itu ahlal baiti, wa yuthibu ankum rijlah ya ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Akan Allah menghilangkan najis dan kotor wahai ahlul bait dari diri kalian, dan kalian disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Itu untuk anak Nabi, cucu Nabi dan terus gitu. Terus ada orang bilang, loh itu kok ada yang maksiat gitu gimana nanti? Ya sebelum meninggal biasanya akan dikasih cobaan balak yang berat atau sakit berat sampai 40 hari terus meninggal. Habis semua sudah dosa-dosanya. Atau kalau memang yang sangat parah di dunia tidak disangsi oleh Allah, di kuburan disangsi, di akhirat sudah nggak ada, beres. Uitahhirukum tathira, sudah bersih suci. Itu sebagian ulama gitu. Tapi kalau kalian hati-hati ya, jangan sombong dengan itu si fulan kok nggak apa-apa, yang nggak tabrakan, yang nggak sakit, yang nggak stroke. Oh tenang, rahasia Allah itu. Allah sudah berjanji kok, ini sudah model-modelnya. Ada yang dikasih rasa khawatir, rasa itu gelisah, pusing, sakit. Atau kalau paling tidak, ya nanti hampir hayatnya. Kita kan belum tahu, kayak dulu Kamal Atruk. Begitu mau mati kan terus sakit parah. Yang sakit itu sampai meninggal di WC, sampai bau semua, sampai orang nggak mau menguburkan. Nah, itu azab yang luar biasa. Ada yang dengan stroke, ada yang naudzubillah min dzalik. Ada yang di dunia sampai mati nggak ada apa-apa menurut orang. Tapi nanti di kuburan habis-habisan dihabisin sama malaikat Munkar Nakir dan yang lainnya. Naudzubillah. Fa inna rabbakum laraufur rahim, sesungguhnya Tuhan kalian maha lemah lembut dan maha penyayang. Allahumma jalna ya karim bitadkirika muntafin. Ya Allah, jadikan kita semua wahai zat yang dermawan, yang pengasih, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan sadar dengan peringatan dari Engkau. Wa li kitabika rusulika muttabiin. Ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang mengikuti kitab Engkau yaitu Al-Quran, dan kepada Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa ala ta'atika mujtamiin. Ya Allah, jadikan kita semua senantiasa berkumpul untuk melakukan ibadah ketaatan kepadamu. Wa tawaffana ya Rabbana muslimin. Dan ya Allah, wahai Tuhan kami, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Wafatkan kami dalam keadaan Islam. Wafatkan kami dalam keadaan Islam. Walhiqna bisholih, dan kumpulkan kami dengan orang-orang soleh, dengan hamba-hamba yang soleh. Wa walidin,
ummahatina wa ahbabina, juga termasuk selamatkan, kumpulkan ayah-ayah, ibu-ibu kami semua, mbak-mbak, kakek nenek kami semua ya Allah, wa ahbabana, dan semua kekasih kami, istri kami, anak kami, teman kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan berkat rahmatmu wahai zat yang maha penyayang lagi maha pengasih. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.